Shalom my students, how are you today? Hari ini bersama dengan Seroki Jendata membawakan mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 12. Sebelum kita belajar, mari kita mengambil sikap dan posisi untuk berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini, buat berkat-Mu. Boleh kami Tuhan belajar bersama. Bapa yang baik, ajari dan bimbing kami agar kami dapat memahami materi pelajaran kami ini dan menerapkannya di rumah, di sekolah, di gereja, di lingkungan masyarakat di mana kami tinggal. Engkaulah Tuhan yang memberkati orang tua kami, guru-guru kami, bangsa dan negara kami. Kami mulai Tuhan Yesus pembelajaran kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Cakupan demokrasi dan hak asasi manusia. Inilah yang menjadi materi kita. Nah, anak-anak hak asasi manusia adalah hak paling mendasar yang dimiliki oleh manusia. Dan tidak ada yang dapat mengambil itu, ya, bahkan negara sekalipun. Hak untuk hidup adalah salah satu bentuk hak paling mendasar yang diberikan Tuhan pada manusia. Hak-hak asasi manusia meliputi 1. Hak warga negara. Apa itu hak warga negara? Mencakup hak untuk hidup dan merasa aman, memiliki privasi, berkeluarga, hak memiliki pribadi, menyatakan pendapat dengan bebas, memeluk dan melaksanakan agama, kepercayaan dan berkumpul dengan damai. Kedua, hak-hak politik mencakup hak untuk berserikat, membentuk partai politik, ikut serta memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, menduduki jabatan pemerintah di pemerintahan dan sebagainya. Berikutnya, hak-hak ekonomi dan sosial, mencakup hak untuk diterima dalam masyarakat dan bangsa-bangsa, dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Nah, kita mau belajar tentang sejarah singkat demokrasi dan hak asasi manusia. Nah, menurut Diana Revic dan Abigail Thurston dalam buku Demokrasi Klasik dan Modern, pada tahun 1941 Franklin Delano Roosevelt menyampaikan pidatonya yang terkenal mengenai 4 kebebasan yang diharapkan dapat diberlakukan di seluruh dunia. Dan ternyata pidatonya ini mempengaruhi seluruh orang-orang yang ada, ya, di seluruh dunia ini, termasuk Dewan PBB, Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, ketika itu perang dunia kedua, ya, mengguncang dunia ini, di mana terjadinya pembantaian yang dilakukan oleh Adolf Hitler, ya, pemimpin negara Jerman yang membantai habis etnik Yahudi. Nah, apakah maksud saya apa isi pidato daripada Franklin Delano Roosevelt? Nah, ini dia. Pertama, dia mengatakan kebebasan berbicara dan berpendapat dimanapun juga di dunia. Kedua, kebebasan kepada setiap orang untuk beribadah kepada Tuhan dengan caranya sendiri, dimanapun juga di dunia ini dia berada. Ketiga, kebebasan
dan dari kekurangan. Artinya setiap negara berhak untuk hidup damai dan memberikan kedamaian bagi masyarakatnya serta kesehatan yang baik. Berikutnya, yang keempat, kebebasan dari rasa takut. Artinya setiap negara dan masyarakatnya memiliki hak untuk bebas dari serangan dan intimidasi maupun invasi negara lain maupun negara tetangganya. Nah, pada tahun 1948, bangsa-bangsa di dunia sepakat untuk memberlakukan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau yang disebut Universal Declaration of Human Rights. Nah, kesepakatan itu ditandatangani oleh semua negara anggota PBB di New York pada tahun 1948. Nah, tadi saya sudah singgung pidato daripada Presiden Roosevelt mempengaruhi dan menginspirasi lahirnya Deklarasi Hak Asasi Manusia yang dicanangkan oleh PBB. Nah, ini ada tugas anak-anak ser. Ambil kertas, kemudian tuliskan komentarmu dalam 1-2 alinea tentang peristiwa pelanggaran demokrasi dan HAM yang pernah kamu lihat dan dengar atau baca melalui media cetak dan elektronik. Sampai di sini dulu materi pembelajaran yang boleh saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.